Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik, khususnya pada sinar ultraviolet. Alat yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah AUMR. Apa sih AUMR itu? AUMR adalah Autonomous UVC Mobile Robot. Kenapa sih ada AUMR diciptakan? Jadi, seperti yang kita ketahui sekarang, COVID-19 itu udah menyebar di berbagai belahan negara, bahkan yang kita rasakan sekarang ini yaitu di Indonesia. Nah, AUMR ini juga sebenarnya alat itu sudah ada di luar negeri. Kira-kira AUMR itu alatnya kerjanya gimana ya? Mahal nggak sih? Katanya lebih ekonomis dari AUMR yang ada di luar negeri. AUMR itu pemanfaatannya pakai apa ya? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gimana cara kerja dari AUMR sendiri. Jadi, kita tahu nih, kalau COVID-19 itu bisa menyebar dengan interaksi antara manusia dan manusia. Nah, maka dari itu, AUMR ini diciptakan dalam berbentuk alat supaya tidak ada interaksi antara manusia dan manusia saat dokter ingin memeriksa keadaan si pasien. Sebenarnya cara kerjanya tuh simple banget. Jadi si AUMR ini ketika dia dioperasikan, dia akan mengeluarkan sinar UV dan UVC. Dan sinar UV dan UVC itu akan diserap oleh organisme berbahaya yang ada di ruangan pasien tersebut. Lalu penyerapan sinar UV dan UVC oleh organisme biologi itu melalui DNA, RNA, dan protein yang berada di organisme itu. Karena penyerapan UV dan UVC ini yang sekitar 200 nanometer sampai 280 nanometer menyebabkan pecahnya sel protein yang ada di dalam organisme biologi, sehingga terjadinya inaktivasi dalam organisme biologi tersebut. Simple banget kan? Kira-kira AUMR ini bekerja berapa lama ya? AUMR ini bekerja selama 5 jam, dan untuk pengaktifasian full UVC itu bekerja selama 1 jam. Nah, buat kalian yang belum tahu AUMR itu alatnya kayak gimana, itu kayak gini. Kalian bisa lihat, alatnya tuh sangat terlihat elegan. Spesifikasi bagian-bagian alat dari AUMR ini aku akan kasih fotonya, dan ya. Terlihat dua light bulb panjang yang digunakan sebagai komunikasi data gambar dan video. Lalu juga ada tabung lampu UVC yang di dalamnya terdapat cairan disinfektan dan lampu UV dan UVC-nya. Serta spesifikasi lengkap ukuran-ukuran AUMR-nya. Untuk harganya sendiri itu, risetnya itu sebesar 250 juta. Mungkin ini terdengar cukup mahal, tapi kalau dibandingkan sama alat AUMR yang ada di luar negeri, itu kisaran 80.000 sampai 90.000 dolar. Dan kalian gak perlu khawatir saat robot AUMR ini bekerja, beraktivitas, dia nggak akan nabrak-nabrak sama benda-benda yang lain, karena dia juga sudah dipenuhi oleh sensor lengkap di bagian-bagian alat-alatnya tersebut. Nah, segitu aja penjelasan singkat dari aku mengenai robot AUMR yang memanfaatkan sinar ultraviolet. Nah, buat kalian, ada lagi nggak ya kira-kira manfaat dari sinar ultraviolet yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari? Buat yang tahu, kalian bisa langsung tulis komen di bawah. #stay safe, stay at home, and stay healthy. Radar atau Radio Detection and Ranging merupakan objek sistem deteksi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang mikro. Fungsinya itu untuk mendeteksi, mengukur jarak, membuat map, hingga informasi cuaca. Lalu cara kerja radar sebagai sistem navigasi elektronik, antena akan berputar dengan memancarkan denyutan atau pulsa. Ketika pemancaran, pulsa ini akan dipantulkan kembali ke antena apabila mengenai sasaran dalam bentuk gema radio. Pulsa yang dipantulkan ini akan diterima dan dikirim ke penerima. Pulsa ini akan dikuatkan dan akan dideteksi dalam bentuk sinyal radio yang kemudian akan diteruskan dan dibesarkan lagi intensitasnya pada indikator. Setiap kali gelombang elektrik dipancarkan, bintik putih ini akan terbentang dari pusat skop radar dengan kecepatan yang konstan, hingga bintik putih ini akan membentuk suatu garis sapuan. Nah, garis sapuan ini akan bergerak di sekeliling pusat skop radar dan berputar searah jarum jam, di mana putarannya ini selaras dengan putaran antena, sehingga dari garis putaran ini akan membentuk suatu gambar yang dapat dideteksi oleh sistem. Artian gamma kamera. Gamma kamera adalah alat yang digunakan dalam kedokteran nuklir untuk melihat, menganalisa, mendiagnostik gambaran dari tubuh manusia dengan cara mendeteksi bekas radiasi dari radioisotop yang dimasukkan ke dalam organ tubuh manusia.
prinsip kerja gamma kamera. Menggunakan radioisotop sebagai sumber sinar gamma dengan energi 30-500 keV. Lalu radioisotop yang dimasukkan ke dalam organ yang diperiksa memancarkan radiasi, sehingga detektor bisa mencatat paparan dari luar tubuh manusia. Lalu radiasi yang dipancarkan dirubah menjadi cahaya. Dari cahaya dirubah menjadi data digital. Dan data digital didekonstruksi menjadi citra diagnostik. Komponen-komponen dari gamma kamera. Yang pertama ada kolimator yang bertugas untuk menyerap energi foton yang tidak tegak lurus terhadap detektor. Yang kedua, detektor. Pada saat sinar gamma membentuk kristal pada detektor, dihasilkan sintilasi cahaya dan terjadi efek fotolistrik sehingga sinar gamma menabrak orbital elektron atom. Lalu elektron yang mendapat energi itu keluar dari orbital sambil memancarkan energi cahaya. Yang ketiga ada tabung foto multiplayer. Tabung ini terdiri dari fotokatoda, dinoda, dan anoda. Dalam tabung ini terjadi penyerapan cahaya sehingga elektron tereksitasi melalui medan listrik yang terpasang antara fotokatoda dan dinoda. Yang keempat ada cathode ray tube yang memiliki 3 sinyal X, sinyal Y, dan sinyal Z. Sinyal X dan Y itu merupakan sinyal yang ditampilkan ke monitor komputer, sedangkan sinyal Z menunjukkan besarnya energi yang masuk ke dalam kristal detektor. Yang kelima ada pulse height analyzer untuk mengolah data sesungguhnya dari hasil benturan antara sinar gamma dengan kristal sintilasi. Salah satu rumah sakit yang menerapkan gamma kamera sebagai kedokteran nuklir adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang dikelola dan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.